Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, kita sampai pada pembahasan tentang hukum hadirnya wanita ke masjid untuk sholat berjamaah dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Dr. Shaleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Di sini beliau mengatakan bahwasanya agama kita, yaitu agama Islam, adalah agama yang sempurna, agama yang universal, yang mencakup semua kemaslahatan kita ya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, Islam telah membawa kebaikan bagi kaum muslimin, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ya, kebaikan bagi laki-laki ataupun perempuan. Itulah Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 79, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, maka sungguh kami pasti memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan pasti kami akan memberikan pahala kepadanya dengan pahala yang terbaik atas apa yang dia telah lakukan selama di dunia. Jadi berdasarkan ayat ini bahwasanya Islam telah memberikan perhatian kepada wanita. Ya, bukan hanya kepada lelaki saja yang beramal soleh. Wanita juga, jika dia beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan dia kepada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama wanita tersebut berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka wanita tersebut akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kesempurnaan daripada agama Islam, bahwasanya agama Islam membolehkan wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, untuk juga mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki, yaitu pahala sholat berjamaah di masjid. Ya, Islam juga memperbolehkan wanita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Ya, tentu dengan menjaga auratnya, ya tidak menampakkan auratnya, tidak berhias, atau tidak melakukan hal-hal yang bisa laki-laki terfitnah darinya. Ya, selama wanita itu keluar dari rumahnya ke masjid, ya dia menjaga auratnya, tidak memperlihatkan auratnya, ya artinya tidak menyebabkan dia menjadi fitnah bagi laki-laki, maka itu diperbolehkan dalam syariat Islam itu. Ya, oleh karena itu apabila seorang wanita minta izin kepada walinya, kepada orang tuanya misalnya, atau kepada suaminya untuk datang ke masjid, ya sholat berjamaah atau menghadiri majelis ta'lim, maka hukumnya makruh untuk dilarang. Artinya tidak boleh dilarang, ya, atau makruh melarang wanita yang minta izin kepada suaminya atau kepada walinya untuk datang ke masjid.
Ya, selama wanita itu terus menjaga adabnya, menjaga akhlaknya, menjaga auratnya, maka walinya seperti suaminya atau orang tuanya, bapaknya tidak boleh melarang anak perempuannya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah misalnya atau mendengarkan majelis taklim. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi la tamna'u ima Allahi masajidallah wal yakhrujna tafilat. Janganlah kalian yang melarang wanita-wanita hamba-hamba Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak menyebabkan fitnah. Artinya tidak memakai wangi-wangian yang bisa menyebabkan fitnah bagi laki-laki atau tidak membuka auratnya yang dapat menyebabkan laki-laki terfitnah. Jadi berdasarkan hadis ini sangat jelas bahwasanya Nabi melarang wali perempuan, apakah orang tuanya, apakah suaminya, untuk melarang wanita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau menghadiri majelis taklim. Tetapi Nabi juga memerintahkan wanita tersebut yang hendak ke masjid untuk keluar dengan tidak memakai wangi-wangian yang akan menyebabkan laki-laki terfitnah atau memperlihatkan auratnya kepada laki-laki atau membuka auratnya, maka Nabi melarangnya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya. Jadi sekali lagi melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, sholat fardu di masjid secara berjamaah di dalam masjid atau di masjid itu merupakan keutamaan yang sangat besar bagi baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga bagi orang yang berjalan kaki ke masjid tentu mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lain, apabila istri-istri kalian, kata Nabi, meminta izin di malam hari untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah di masjid, apa kata Nabi, maka hendaklah kalian mengizinkannya. Jadi Nabi meminta kepada wali-wali perempuan, ya orang tuanya atau suaminya, seandainya istri-istri mereka itu minta izin untuk sholat berjamaah di masjid, maka kata Nabi, izinkanlah mereka. Ini ikhwatul Islam, azakullah, ya. Jadi sekali lagi bahwasanya wanita yang ingin hendak sholat berjamaah di masjid atau menghadiri majelis taklim di masjid, maka hendaknya dia meminta izin. Kalau dia mempunyai suami, maka izin kepada suaminya. Kalau dia mempunyai orang tua, maka dia atau bapaknya, maka dia minta izin kepada orang tuanya atau kepada bapaknya. Ini karena hukum asalnya wanita itu berada di rumah, apalagi dia seorang istri, dia tidak keluar kecuali mendapatkan izin daripada suaminya. Dan keluarnya wanita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah atau minimal mubah, ya, dibolehkan. Sedangkan meninggalkan kewajiban, maka tidak boleh dia meninggalkan kewajiban, yaitu untuk tinggal di rumahnya kecuali mendapatkan izin daripada suami atau orang tuanya. Maka tidak boleh dia untuk mengerjakan sesuatu yang mubah sedangkan dia meninggalkan perkara yang diwajibkan, yaitu apa? Yaitu keluar rumah tanpa izin daripada suaminya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Namun jika suaminya itu mengizinkan istrinya untuk keluar ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, maka ketika itu wanita tersebut dibolehkan untuk mendatangi masjid tersebut. Ya, tapi perlu kita lihat sebelumnya juga, jangan juga sang suami melarang istrinya ingin melakukan kebaikan di masjid, yaitu sholat berjamaah atau menghadiri majelis taklim. Sebagaimana kata Nabi, janganlah engkau melarang wanita-wanita muslimah untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada namanya keseimbangan. Wanita yang ingin keluar dari rumahnya untuk pergi ke masjid, maka hendaklah dia minta izin kepada suaminya atau kepada orang tuanya. Sebaliknya, ketika istri sudah minta izin atau seorang anak perempuan minta izin kepada orang tuanya, maka jangan dilarang mereka untuk mendatangi masjid melaksanakan sholat berjamaah, tapi dengan syarat mereka pergi ke masjid artinya dengan tidak terbuka auratnya, tidak menampakkan auratnya.
ya tidak artinya tidak memakai wangi-wangian yang dapat menyebabkan fitnah, aroma-aroma minyak wanginya jangan sampai menjadi fitnah bagi laki-laki yang berada di tempat yang dia lewati tersebut. Ini ikhwatul Islam, jazakallah. Ya, hanya saja kata Nabi, wanita yang mengerjakan sholat fardunya ya di masjid, di rumahnya, ya bukan di masjid ya, di rumahnya, itu jauh lebih baik bagi mereka dibandingkan mereka datang ke masjid. Ya, tetapi sekali lagi jika dia mau ke masjid jangan dilarang, meskipun mereka sholat berjamaahnya di masjid, sholat fardunya di rumah, maka itu jauh lebih baik daripada dia sholat di masjid, karena jauh daripada fitnah ya, karena dengan dia tinggalnya di rumah itu dia lebih jauh daripada fitnah, aman daripada fitnah. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Begitu juga Nabi bersabda, hendaklah dia keluar, wanita tersebut yang ke masjid, dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. Ya, jadi diperintahkan mereka untuk tidak memakai wangi-wangian. Kenapa? Karena dikhawatirkan dengan wangi-wangian itu wanita yang melewati laki-laki di jalanan atau di sekitar masjid misalnya, itu bisa terfitnah dengan aroma-aroma wewangian wanita tersebut. Ya, sehingga akan menyebabkan laki-laki itu terfitnah terhadap perempuan tersebut. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi wangi-wangian ini kata para ulama dimasukkan juga dengan pakaiannya juga. Ya, jika pakaiannya itu menyebabkan laki-laki bisa terfitnah, maka itu juga dilarang. Ya, atau dia menampakkan perhiasan-perhiasannya. Jadi intinya dia jangan memperlihatkan perhiasan-perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan dia memakai pakaian-pakaian yang bisa pakaian itu menjadi perhatian laki-laki kepadanya atau menyebabkan laki-laki terfitnah, memakai pakaian-pakaian yang biasa saja. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, apabila seorang wanita memakai wangi-wangian, maka janganlah dia menghadiri sholat berjamaah bersama kami. Ya, melaksanakan sholat isya berjamaah bersama kami. Ini Nabi bersabda. Artinya jika wanita itu memakai wangian, maka Nabi melarang untuk sholat berjamaah di masjid, karena dikhawatirkan laki-laki akan terfitnah dengan aroma-aroma yang tercium di hidung-hidung para lelaki yang bukan mahramnya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Begitu juga apabila seorang wanita itu keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau ingin menghadiri majelis ta'lim, maka hendaklah dia tidak bercampur baur dengan laki-laki. Ya, tidak dia berdesak-desakan dengan kaum lelaki. Hendaklah dia mengambil jalan yang berjauhan dengan laki-laki agar tidak bercampur baur dengan laki-laki di jalanan atau di dalam masjid misalnya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama. Ya. Kemudian hendaklah seorang wanita itu memiliki adab-adab Islam, ya, yaitu berakhlak dengan adab-adab Islam, seperti memiliki rasa malu, ya, menutup auratnya, tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, dan tidak bercampur baur dengan laki-laki. Ya, jika demikian adanya, maka dia diperbolehkan untuk datang ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah atau mendengarkan majelis ta'lim. Tapi sekali lagi, tinggalnya di rumah, ya, dia sholat di rumahnya meskipun sendirian, itu jauh lebih baik daripada dia keluar yang khawatir kalau dia bisa menyebabkan fitnah bagi laki-laki. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, dan rumah kalian dan rumah mereka itu jauh lebih baik bagi mereka. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi para ulama telah sepakat bahwasanya seseorang wanita yang sholat di rumahnya itu jauh lebih baik bagi dia dibandingkan dia sholatnya di masjid. Ini tujuannya adalah agar terhindar dari fitnah, ya, agar juga wanita itu mendapatkan keselamatan dan jauh daripada gangguan orang-orang.
ya yang barangkali ada yang ingin berbuat jahat kepadanya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, namun jika sekiranya wanita itu tidak mau berakhlak beradab dengan adab-adab Islam yang tadi itu, ketika keluar rumah dia membuka auratnya, memakai wangi-wangian, bersolek, berhias dan seterusnya, ya, maka ketika itu ya, maka wanita tersebut pun dilarang untuk keluar ya ke masjid, ya. Ya, meskipun tujuannya adalah baik untuk melaksanakan sholat berjamaah atau ingin apa namanya mendengarkan majelis ta'lim, tetapi dia tidak mau berakhlak dengan akhlak yang baik, yang akhlak yang Islam, ya tidak mau menutup aurat, ya dia ya dia tetap menampakkan perhiasannya, menampakkan apa namanya pakaian-pakaiannya yang bisa menyebabkan laki-laki terfitnah, maka wanita tersebut ya mesti dilarang untuk tidak datang ke masjid. Ini ikhwatul Islam, azakallah, ya, terkait tentang bagaimana wanita ya ketika dia berada di luar rumahnya. Ya, ini ikhwatul Islam, azakallah. Ya, disebutkan ini, ya, Aisyah pernah mengatakan seandainya Nabi melihat apa yang dilakukan oleh kaum wanita, maka sungguh Nabi akan melarang mereka untuk mendatangi masjid sebagaimana wanita-wanita Bani Israel pun dilarang datang ke masjid. Itu tadi karena dikhawatirkan mereka tidak menjaga adab-adab ketika datang ke masjid. Tujuannya bagus, tetapi caranya datang ke masjid, ya, sehingga itu menyebabkan orang laki-laki terfitnah, ya, disebabkan karena akhlaknya tidak menutup auratnya, bersolek, berhias dan seterusnya, ini yang dilarang. Ya, jadi dilarangnya wanita datang ke masjid, ya, karena ada kemaslahatan, ya, jangan sampai dia bukan mendapatkan pahala, justru dia mendapatkan dosa karena dia tidak menjaga adab-adab, ya, ketika dia keluar ke masjid. Ini jika sekiranya ke masjid saja, ya, dia dilarang jika dia tidak menjaga adab-adab, ya, apalagi jika dia keluar bukan ke tempat masjid, bukan ke masjid, itu lebih dilarang lagi. Jangan sampai keluarnya itu ya menyebabkan banyak orang yang terfitnah, banyak orang-orang yang berbuat jahat kepadanya karena sebab dia. Oleh karena itu, maka hendaklah wanita tersebut ya menjaga auratnya, menutup auratnya, ya tidak bersolek, ya tidak berdandan yang dandanannya itu membuat laki-laki bisa terfitnah. Jangan dia memakai wangi-wangian karena dengan wangi itu akan tercium aromanya sehingga laki-laki pun ya bisa timbul hal-hal yang jahat dari dirinya terhadap wanita tersebut. Jadi boleh jadi kejahatan yang terjadi bukan murni daripada semata-mata laki-laki, tapi karena ada penyebabnya. Wanita itu sendiri yang menjadi penyebab sehingga laki-laki itu melakukan kejahatan atau sesuatu yang tidak baik kepada wanita tersebut. Jadi oleh karena itulah sehingga Islam sangat memperhatikan masalah ini, ya. Oleh karenanya wanita pun juga harus memperhatikan hal ini. Tentu kita semuanya ingin mencari kebaikan di dunia ini untuk mencari pahala. Kita ingin sholat berjamaah, ingin mendengarkan majelis ta'lim, mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala. Langkah-langkah kita ingin dicatat pahala, tetapi sekali lagi kita harus juga mempertimbangkan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat mengundang ya kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena sikap-sikap kita yang melanggar syariat Islam. Jadi intinya adalah wanita boleh saja dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan majelis ta'lim, tetapi dengan adab-adab yang dibenarkan, ya, untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian ikhwatul Islam, azakullah. Ya, apa yang bisa kami sampaikan, ya, sekali lagi Islam sangat mengangkat harkat dan martabat wanita. Islam tidak ingin mendiskreditkan wanita. Ajaran Islam tidak ingin mempersulit gerak wanita. Islam tidak ingin merendahkan ya derajat wanita. Ya,
derajat wanita sama dengan derajat laki-laki, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ada namanya kekhususan ya bagi wanita, seperti dia harus menutup auratnya. Ya, laki-laki juga mesti juga menutup aurat, tapi tentu aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, dia harus menutup apa namanya, memakai jilbab yang bagi perempuan. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala syariat Islam ini lebih tahu tentang kemaslahatan bagi hamba-hambanya, khususnya kepada wanita itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan, dan Nabi juga memberikan rambu-rambu kepada wanita agar wanita itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ya posisi yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan keridhaan Allah, dan mendapatkan nikmat apa namanya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kita ini adalah merupakan ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan, dan oleh karena itu tatkala kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita harus taat kepada syariat yang Allah tetapkan kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sekali lagi, ya, syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan untuk kita semuanya tanpa terkecuali, laki-laki ataupun perempuan, tidak ada diskriminasi. Semuanya adalah kemaslahatan. Oleh karena itu, jangan taatilah aturan Allah dan Rasulnya, taatilah Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mendapatkan kejayaan, kebahagiaan, dan kesuksesan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Barangkali ini, ya, jadi sekali lagi jangan kita tertipu dengan slogan-slogan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir yang ingin wanitanya itu ya pergi kemana-mana tidak menutup aurat, ya memperlihatkan daripada apanya, perhiasannya dan seterusnya, sehingga apa yang terjadi, ya banyaknya hal-hal yang terjadi ya karena disebabkan wanita itu sendiri ya yang menjadi penyebabnya. Jadi sekali lagi jangan kita tertipu, jangan kita membeo dengan budaya-budaya barat ya, yang non muslim, budaya-budaya kafir. Ya, kita punya budaya sendiri, budaya Islam, kita punya ajaran sendiri, ajaran Islam. Jangan kita melihat dari segi penampilan-penampilan, ya kalau penampilan-penampilan itu melanggar daripada syariat Islam. Jadi sekali lagi, ya kejayaan wanita, kesuksesan wanita tatkala wanita itu, termasuk juga laki-laki, jika dia mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, kalau Anda mau bertanya, dipersilakan. Ya, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, yang sami'na wa ta'na, kita dengar kepada syariat Allah ini dan kita taati. Dan insya Allah itu semua memberikan kebaikan kepada kita, ya kemanfaatan bagi kita, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kita. Akhirat kelak kita akan mendapatkan kesuksesan, kemenangan yang abadi. Oleh karena itulah, hendaklah kita bersabar di dalam menjalankan syariat Islam ini dengan penuh ikhlasan, kejujuran, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum wa fiik barakallah.